Halo sahabat Laksana, ketemu lagi dengan Leklang di channel Laksana Bus. Kita akan mereview sebuah produk Laksana, tapi sebelumnya kita cari tempat yang enak karena ini showroomnya lagi sibuk mau rilis banyak unit. Yuk kita sambil jalan-jalan kita cari tempat parkir yang enak dulu untuk mereview unit ini. Angel bro. Nah, oke sahabat Laksana, kita sudah dapat tempat parkir yang enak, lega, jauh dari kebisingan alat-alat, supaya kita mereviewnya lebih enak. Nah, ini sekarang saya berada di dalam kokpitnya unit apa? Kamu bisa nebak nggak? Ini ada di kokpitnya Tourista SR3 dengan sasis Mercedes-Benz OF 917 Euro 4. Ini yang short wheelbase. Kalau yang short wheelbase itu panjangnya sekitar 4,7 meter wheelbase-nya kalau tidak salah. Nah, ini seperti ini dengan kemudinya yang khas Mercedes. Dia dengan palang 4, dipegangnya juga enak, ya kan. Ini menggunakan bodi Tourista SR3 tipe yang ultimate. Nah, tipe yang ultimate itu ciri khasnya kalau sahabat Laksana ada di dalamnya. Ini kita mulai dari dalam ya, karena saya posisinya masih dalam bis. Dalemannya itu banyak sekali ornamen-ornamen wooden panel seperti ini. Gitu. Kemudian ketika sahabat Laksana naik ke dalam dari pintu depan, itu akan disambut dengan ornamen chrome gold seperti ini di dashboardnya. Nah, itu pertandanya unitnya itu ultimate, kasta yang tertinggi gitu. Jadi Tourista itu sudah difokuskan untuk kasta tingginya bis medium, karena untuk melayani pasar pariwisata, shuttle-nya yang shuttle yang eksklusif tentunya ya. Itu ini kita bikin lagi kastanya yang paling tinggi lagi dari kasta yang tinggi gitu. Namanya ultimate. Nah, ini dilengkapi dengan banyak variasi wooden panel seperti ini. Nah, di dalamnya ini pun juga nyala lampu legal light-nya ini, karena mungkin terang, mungkin nggak kelihatan ya, tapi nggak tahu nanti kalau di kamera kamu, di layar kamu seperti apa. Nah, lantainya juga sudah motif kayu seperti ini Mercedes-Benz 917. Jadi dia lebarnya bisa di 2,3 meter, di 2300 mm. Jadi di dalam kabin ini dia terasa lebih lapang dibandingkan kompetitor-kompetitor dengan sasis lain ya, maksudnya. Meskipun kapasitas dari unit ini sama dengan kalau pakai tipe sasis yang lain, yang bis medium panjangnya juga sekitar 8,6 meter, itu Laksana bisa membuat kapasitasnya itu di 35 penumpang tanpa tutup pintu. Ini buat catatan buat para pengusaha yang mau bikin bis. Tapi idealnya seperti sarannya kami juga sebetulnya idealnya di 33 seperti yang teraplikasi pada unit ini. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya ini dia dimajukan lagi, ditambah satu bangku bisa ke 35 seperti itu. Nah, keunggulannya kalau 2300 Tourista yang XL lebarnya 2300 atau 2,3 meter itu
tentu saja gangway-nya ini sangat lapang. Buat maju mundur depan belakang juga enak gitu kan. Terus duduknya juga nyaman tentunya. Nah, ini kalau pakai 33 saya yang setinggi 180 cm aja ini masih nyisa lumayan banyak ini. Masih lega lah, masih enak banget. Nah, kalau dibikin 35 nanti kita ajari bagaimana caranya menyusun menjadi 35. Yuk kita geser ke belakang. Nah, bis ini dilengkapi dengan bangku dari Rimba Kencana. Tadi saya sudah sebutin jumlahnya, terpasangnya 33. Sahabat Laksana bisa lihat nih. Dengan 33 seat ini saya yang tingginya 180 ini masih ada sisa segini banyak nih. Tuh, dengkul masih bebas main. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya mau ditambahin satu bangku lagi ya agak ngepres dikit lah sama dengkul saya ini, agak ngepres dikit masih bisa. Tuh. Dan ini bangkunya nyaman sekali ya. Ini kayaknya lebar sekitar 43 ini. Ini kalau mau dipasang yang lebar bangku 45 sepertinya masih bisa juga. Dan ini dia tipe ultimate seperti yang diaplikasikan juga di Legacy SR3. Dia menggunakan soft touch di bagian bawah bagasi plafon ini, dengan louvernya juga sudah louver yang baru, sudah dengan penutup bagasi seperti ini. Nah, penutup bagasinya ini ada locknya di dalam ya, sahabat Laksana ya, ada locknya di dalam. Kemudian pemilik unit ini mengupgrade juga audio dalam kendaraan ini menggunakan paket, kalau di Laksana istilahnya paket SPC. Jadi kita ada paket audio SPA itu standar, SPB itu yang menengah, kemudian ini yang paket SPC, kemudian ada juga yang SPD. Nah, cuman sepertinya kalau di Turista yang D belum diaplikasikan. Kalau di Legacy sudah. SPD itu ketika sahabat Laksana kalau kemarin datang ke Gias 2023 kemarin, nonton display unitnya Laksana yang dimiliki Subur Jaya itu menggunakan tipe SPD, jadi dia benar-benar kayak theater. Nah, kalau yang ini yang sudah yang oke juga, yang kelas atas juga, dia menggunakan SPC, dia menggunakan perangkatnya menggunakan Venom, kemudian untuk subwoofernya itu pakainya yang Rockford, ada dua pieces di depan dan belakang. Dan kalau unit Mercy 917 ini subwoofernya bisa ditanam di dalam trap tangga depan belakang. Kalau unit-unit yang lain misalnya sahabat Laksana atau para pengusaha mau pakai sasis Isuzu, Hino GB atau Mitsubishi FE84 itu speakernya bisanya hanya satu yang bisa ditanam di dalam dinding trap tangga. Yang satunya kalau nambahin pakai subwoofer 2 itu subwoofernya satunya ada di lantai gitu. Kemudian di unit ini juga ini bagasinya full, kanan kiri ini dari depan sampai belakang ini full. Nah, kita geser lihat di bagian penumpang bagian belakang yang sebelah kiri nih, deket pintu nih, penjaga pintu. Ya. Ini kita juga pikirkan supaya duduknya pun juga nyaman. Nah, kira-kira kamu kalau piknik itu sukanya duduknya di mana? Ini di bagian belakang ini kita bikin pijakan yang sangat nyaman, dan partisi ini pun juga posisinya dia lebih maju, karena kalau yang di sisi kanan sana meskipun dia dengkul itu agak dekat dengan sandaran yang di depannya, tapi kakimu leluasa ke bawahnya. Nah, kalau yang di sini kalau nggak kita majukan, kamu kakinya nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kan biar kakimu bisa gerak-gerak sana sini, biar nggak pegel-pegel. Masuk lah. Nah, ini partisinya pun juga partisi yang terbaru, ya kan, dia juga soft touch juga gitu, tapi tetap kuat. Kok goyang-goyang Mas? Ya tetap dibikin goyang-goyang, tapi ini kuat kok. Ini kuat, tetap lentur. Oke, ini pintu belakangnya. Ini penumpang depan ada berapa baris ini? Kiri ada 6, kanan ada 6. Terus plus belakang ini 5. Ya. Oke, kita
Udah cukup lihat dalamnya. Oh, kita ke depan dulu, Nah, kita kembali geser ke depan. Tadi kan saya jelasin bahwa unit ini juga di-upgrade dengan audio yang oke, ya kan, yang boleh dibilang yang level 3 lah ya, bukan hanya standar, bukan hanya yang menengah. Dengan yang tipe SPC itu mendapatkan head unit seperti ini. Head unitnya ini sudah Android ya, head unitnya sudah Android. Yang dulu pun kita sebetulnya juga sudah Android. Ini untuk nyalain audionya dikontrol sama sisi driver. Ini juga buat nyalain TV-nya ya. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk lampu interior, 1, 2, 3. Nah, ini untuk nyalain lampu-lampu interior. Kalau lampu-lampu interior ini nanti bisa dikendalikan oleh kenek, juga oleh sopirnya. Dan sini ini sebetulnya kalau yang Tourista XL di sebelah persneling itu masih ada space yang memungkinkan bila dipasang bangku TL lipat. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau untuk yang Tourista S atau yang lebarnya 2100 itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk ditambahi bangku TL. Jadi buat preferensi para pengusaha bus, khususnya pemain bis medium, barangkali nanti kalau mau ada penambahan unit ya, ini reviewnya seperti ini. Nah, ini menggunakan head unit Android 10,5 in dengan power amplifier dan monoblock dan semua penunjangnya. Oke, kita geser keluar yuk sekarang yuk. Nah, sekarang makin kelihatan ya di luar ya. Ini unit miliknya TAM dengan slogannya dia, slogan apa? Dia punya hashtag kardus balap. Warnanya pun seperti kardus. Kenapa ya dia kasih nama kardus balap dan warnanya coklat seperti ini? Ya coklat seperti kardus karena mungkin ketika era-eranya COVID kemarin yang punya ini berjaya dengan kargonya, bawa paket itu kan kebanyakan diwadahi kardus warnanya coklat seperti inilah. Mungkin inspirasinya seperti itu sehingga setelah pasca COVID yang punya TAM ini dia bikin unit warnanya semuanya dominan warna coklat. Mungkin seperti itu ya. Karena dulu sebelum COVID tahun 2018 itu pernah buat di Laksana itu warnanya merah sama hijau kalau seingat saya, dengan ada motifnya batik. Sekarang dengan livery yang kelihatan inspiratif sekali, kelihatan menarik, dan bahkan sekarang sepertinya livery ini sudah mulai banyak ditiru juga oleh pengusaha-pengusaha yang lain dengan dasar warna yang berbeda. Yuk kita geser. Dan sama seperti halnya unit-unit Tourista SR3 menggunakan lampu SR3, cuman ini garnisnya lampu ini kita hilangkan karena kita tutup dengan flap grill ini yang sebesar ini. Jadi kalau yang lama, Tourista lama itu flap grill itu hanya sekian, ini dia memanjang full. Gimana bukanya? Nah, segini gedenya nih bukaannya. Kemudian ini grillnya sudah tidak lagi menggunakan kawat jaring-jaring, tetapi kita menggunakannya sudah pakainya ABS. Jadi ini pakai ABS, ini bisa dicat senada dengan bodi yang sini, bisa dengan ini, atau mau dikombinasikan dengan warna yang lain bisa. Tuh. Kemudian spionnya khusus untuk yang ultimate. Untuk yang ultimate Tourista SR3 Ultimate itu spionnya menggunakan juga spion bis besar SR3 dengan lampu yang model baru. Kalau Tourista SR3 non ultimate itu dia menggunakan spion yang biasa, spion masih yang bentuknya castingan plastik itu hitam itu, yang kecil itu, tapi sudah spion tanduk ya. Oke, kita geser ke sini. Karena unit ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 Euro 4. Nah, tentunya ada perbedaan dari yang tipe yang sebelumnya, yang Euro 3. Di mana seperti yang kita ketahui di era Euro 4, Euro 5 itu masih bisa meminum biosolar, tapi dia harus menambahkan aditif yang bernama AdBlue. Nah, di sebelah sisi kanan sini ini ada tempat penyimpanan untuk tangki AdBlue.
Nah, ini kita laksana buat masih sesuai dengan rekomendasi dari APM. Kita tidak merubah posisi AdBlue-nya. Jadi ini AdBlue-nya ada di sini, kemudian di sisi sini karena sesuai rekomendasi aki harus dekat sama mesin. Nah, ini akinya ada di sini. Kemudian yang bawah ini masih bisa dimanfaatkan untuk bagasi toolkit, mungkin untuk krunya ya, buat nyimpen ember, buat nyimpen peralatan perbaikan. Biasanya kan kalau kru kan seperti itu, meskipun ini unit baru kan mereka biasanya berjaga-jaga juga dengan peralatan-peralatan yang sekiranya nanti dibutuhkan dalam perjalanan. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, sedia peralatan sebelum trouble di jalan. Oke. Nah, dari sini juga ini memudahkan maintenance untuk filter udara. Jadi filter udara pun bisa diintip dari sebelah sini. Meskipun untuk penggantian filter udara, flap ini bisa dibuka. Nah, flap ini bisa dibuka untuk melepas filter udara. Oke, kita tutup. Kalau biasanya teman-teman penggemar bis itu yang kumpulan miniatur tuh sukanya yang model bisa buka-bukaan semua. Ini Laksana juga modelnya bisa buka-bukaan. Ini bagasi. Ini sudah dilengkapi dengan toolkit bawaan sasis. Bagasinya sana tembus. Kemudian untuk tangki solarnya dari sini. Ini ada tangki solar dengan perawatan filter yang mudah juga karena filternya kita posisikan di sini. Nah, seperti inilah tampilannya tampak belakang dari Tourista SR3 Ultimate yang dimiliki oleh Tunas Antar Nusa Muda. Tapi katanya sekarang sudah berganti nama jadi Trans Antar Nusa Mulia. Ketika saya tanya sama yang punya, "Loh Pak, kok bukan Tunas Antar Muda lagi? Sekarang udah nggak muda, Lek. Sekarang wis mulya," katanya. Nah, makanya namanya jadi Trans Antar Nusa Mulia. Tapi ini masih pakai PT yang lama. Nah, ini bagasi belakangnya. Seperti ini penampakannya. Ini juga bisa ada opsi misalnya bagasi ini mau dibikin gentong masuk ke dalam gitu bisa. Itu mesti potong sasis tapi. Nah, bagaimana kebutuhan sahabat Laksana khususnya para pengusaha bis yang mau menambah unitnya? Ini knalpot menggunakan knalpot variasi kanan kiri, dua pieces ya kanan kiri, pakai yang modelnya trapesium. Tapi knalpot ini sekarang hanya sebagai variasi saja. Jadi dia hanya ditempelkan ke bumper, tapi tidak nyambung sama knalpotnya. Knalpotnya itu model sekarang itu semua ditekuk ke bawah. Jadi ini nanti akan lebih awet, nggak kelihatan hangus, dan juga mengurangi resiko gampang copot di jalan. Karena yang kemarin-kemarin berdasarkan review kalau knalpot variasi itu sering-seringnya keluhannya nanti lama-lama dia hangus, terus lama-lama hilang sendiri di jalan karena mungkin keropos ya. Nah, ini sekarang kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang minta coba itu dipisah. Akhirnya kita bikin pisah, ternyata jauh lebih awet gitu, dan unitnya pun juga lebih bersih. Jadi sekarang menjadi standarnya Laksana. Knalpot variasi ini hanya variasi saja. Knalpotnya pembuangannya tetap ke bawah, dan bahkan untuk tipe-tipe sasis Euro 4 ini kebanyakan memang mereka sudah pipanya hanya sampai nggak sampai ujung belakang gitu, tapi dia sebelum belakang dia sudah habis dan posisinya sudah ditekuk ke bawah. Oke. Kemudian kalau Ultimate, ciri khas yang paling gampang dilihat itu dari luar adalah tekukan bodi ini ya, sahabat Laksana ya. Kemudian kalau malam kalau ini beda. Kalau Legacy dia di kaca itu ada lampunya sequential light naik turun. Kalau ini dia ini pakai yang model double decker. Kemudian lampu sekuensialnya ada di bagian ini. Mas Fafan tolong nyalain lampunya, Mas Fafan. Nah, ini
Ini lampu sekuensialnya seperti ini, di kaca seperti ini hanya terdapat di e-Tourista SR3 yang versi Ultimate. Kalau yang non Ultimate nggak ada. Unit ini menggunakan pintu penumpang depan belakang semuanya sliding. Pintunya semuanya sliding. Pintu sliding ini jauh lebih aman karena apabila terjadi kegagalan handle lock pintu itu dia nggak langsung bablas. Ini contohnya seperti ini kan. Ini saya buka, dia masih ada yang nahan. Kalau pintu model swing begitu saya buka dia pasti langsung buka gitu. Oke. Ini untuk bagasinya sebelah kiri, tembus sebelah kanan sana ya. Kemudian di sini juga bagasi, tetapi dia berbagi tempat dengan tabung angin bawaan Mercy. Oke, sekian review kita tentang Tourista SR3 XL Ultimate dengan sasis Mercedes-Benz 917 Euro 4. Bagaimana pendapat kamu? Silahkan berikan komentar positif, berikan masukan untuk pengembangannya. Oke? Tertarik untuk bikin? Tertarik untuk menambah unit dengan Tourista? Hubungi sales dan marketing Laksana. Laksanakan.